Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Sahabat TVmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda di kesempatan hari ini dalam Tadabbur Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi kita yang Allah turunkan agar kita mendapatkan satu kehidupan yang maslahat, bahagia dunia dan akhirat. Maka marilah kita buka Al-Quran, kita tadaburi Al-Quran untuk menjadi pegangan hidup bagi kita semua. Ya, untuk kesempatan hari ini dalam tadabur Al-Quran, saya Elvi Hudriah bersama narasumber tetap kita, guru kita, yaitu Ustadz Al-Mukarram Bapak Fahmi Salim MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu kembali Pak Ustadz Fahmi Salim ya. Kita menjumpai sahabat TVmu ini Ustadz. Al-Quran sebagai pedoman hidup kita ini kan memberikan sebuah guidance untuk kita ya Ustadz ya. Termasuk bagaimana kita memiliki kekuatan percaya dan yakin bahwa doa ini mempunyai sebuah kekuatan yang luar biasa. Di samping mungkin kita memiliki berbagai macam kekuatan dengan akuan kita gitu ya Ustadz ya. Kita mengaku kuat fisik, kita mengaku kuat finansial, kita mengaku kuat dengan kekuasaan kita. Tetapi ternyata ada sesuatu hal yang disampaikan dalam Al-Quran berkaitan dengan kekuatan doa itu sendiri ya Ustadz ya. Nah, sahabat TVmu kita akan bahas kali ini tentang kekuatan doa. Langsung disampaikan oleh Ustadz Fahmi Salim. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasrahu wa wala la haula wa la quwata illa billah ma ba'd. Para pemirsa sahabat TVmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam program kita yaitu Tadabbur Al-Quran. Tema yang akan kita bawakan pada kesempatan kali ini Mbak Elvi adalah tentang kekuatan doa. Doa adalah salah satu ibadah, ya, salah satu ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi doa ini adalah ibadah yang sifatnya fleksibel, ya, dimanapun dan kapanpun kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bahkan kalau kita membuka pengertian daripada sholat itu sendiri, sholat itu adalah doa, secara bahasa adalah doa. Ya, washolli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Ada perintah di dalam Al-Quran, ya, orang kalau membayar zakat, kita disunnahkan atau diperintahkan oleh agama untuk mendoakan orang yang membayar zakat. Ya. Nah, artinya sholatu hiya ad-doa. Sholat itu adalah doa. Karena memang isi daripada sholat ini adalah bacaan-bacaan Al-Quran, doa-doa yang dicontohkan oleh Nabi SAW dan gerakan-gerakan yang sudah pasti. Ya. Nah, berkaitan dengan rahasia doa ini, tentu kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memiliki banyak sekali keinginan, harapan, ya, kebutuhan, ya, dalam menghadapi kehidupan kita sehari-hari. Allah sendiri sangat suka kalau hambanya itu banyak memohon kepada Allah. Ya, di dalam Al-Quran dikatakan, ya, qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah wahai Muhammad, ud'ullah, berdoalah kamu kepada Allah. Ya, justru kalau kita nggak doa kepada Allah, kita jadinya sombong. Sombong ya, seakan-akan tidak butuh kepada Allah. Ya. Karena manusia ini hidupnya sangat bergantung sekali kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Walaupun Allah sudah menciptakan semua infrastruktur, fasilitas kehidupan manusia di dunia ini sejak dari sebelum lahir sampai dia meninggal nanti. Tetap kita ketika menghadapi kesempitan, ya, cobaan-cobaan, ujian-ujian hidup, bahkan ketika kita senang pun itu sebenarnya merupakan ujian. Ya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji kalian dengan keburukan, ya, dengan dengan bencana, dengan segala sesuatu yang tidak kita inginkan, ya, ataupun dengan kebaikan. Ya, itu jadi kalau kita bersenang-senang dilimpahkan berkah rezeki yang banyak, anak yang banyak,
yang anak baik. Itu juga ujian ya. Itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Itu sebagai fitnah. Akan menjadi ujian bagi kalian untuk menguji keimanan. Ya. Nah, oleh sebab itu doa ini sekali lagi tidak bisa kita lepaskan dari diri kita sebagai hamba Allah. Yang mana membuktikan bahwa kita senantiasa memiliki Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada dasarnya kita tetap memiliki ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan doa ini itu merupakan satu bentuk ya bahwa pembuktian bahwa kita ini memiliki ketergantungan yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Ya. Doalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doamu. Ini ada di dalam surah Ghafir ayat 60. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran, seluruh nabi, seluruh orang-orang saleh di dalam sejarah yang diungkapkan Al-Quran itu mereka senantiasa berdoa kepada Allah. Ya, contoh, ya, Nabi Ayub, beliau mendapatkan ujian dan cobaan. Ya, anni massaniyad dhurru wa anta arhamur rahimin. Sungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau ya Allah adalah zat yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Nah, ini doa rintihan curhat ya Nabi Ayub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dengan adanya doa ini ya, dari seorang Nabi Ayub kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian mengabulkan. Fakashafna ya fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin. Maka kami kabulkan permohonannya supaya disembuhkan penyakitnya. Nah, hebatnya Nabi Ayub itu tidak bilang, "Ya Allah, sembuhkanlah penyakitku." Dengan mengatakan, Nabi Ayub itu mengatakan apa? Anni massaniyad-dur. Sungguh ya Allah, aku telah ditimpa satu penyakit. Ya, tanpa mengungkapkan ya Allah sembuhkan saya. Nggak minta ya? Nggak minta. Tapi dia sudah, dengan dia mengatakan ini loh kondisi saya sedang sakit, saya ditimpa penyakit. Allah pun sudah paham. Ya, kalau kita dengan kata-kata seperti itu artinya hambanya ini sedang meminta pemohon kesembuhan dari penyakit. Nah, makanya fastajabna lahu. Kalau kita ibaratnya kalau kita sama orang tua, kita sudah berwajah melas aja itu udah ngerti gitu ya. Nggak harus berkata-kata udah ngerti gitu ya. Atau suami dengan hubungannya dengan istri ya. Ketika suami memberikan isyarat saja, itu sang istri sudah paham. Sudah paham. Sebaliknya istri punya begitu. kemauan apa, suami harus sudah paham. Istrinya mendiamkan, ya, maka suami pun paham. Oh, ini sedang ada ganjalan, ya kan? Maka apalagi kita dengan Allah pencipta kita, apa yang kita alami, kita rasakan, Allah pasti tahu segala macam kebutuhan dan keperluan hidup kita. Fakashafna ma bihi min dur, maka kemudian kami sembuhkan. Kami kembalikan, sembuhkan penyakitnya, ya, kami lenyapkan. Wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'hum. Dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Karena tadinya keluarganya ini menjauh ya, karena penyakit yang menular itu ya. Yang mengerikan, ya, takut menular. Inilah sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sebuah contoh yang menjadi ibrah buat kita ya, di mana penyakit yang dialami oleh Nabi Ayub ini bukan suatu hal yang sembarangan. Nah, kita yang saat ini hidup mungkin lebih layak, lebih makmur, lebih enak, yang ada adalah keluh kesah terus ya. Tidak mau yang namanya berdoa, atau pada saat kekurangan malah yang ada bukan berdoa tetapi menyalahkan terus. Nah, ini nanti akan kita bahas lagi tentang doa siapa yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat TVMu, tetaplah bersama kami dalam Tadabbur Al-Qur'an.